Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program podcast TV Show TV Muhammadiyah. Ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya. Nah, di segmen ini saya masih ngebahas tentang catering anak, dimana kita tahu kalau misalnya pandemi ini memang kita harus lebih memperhatikan kesehatan anak. Tidak hanya dari kesehatan luar, tapi juga dari dalam. Jangan sampai segala sesuatu yang dikonsumsi anak ternyata justru malah membuat daya fisik, daya tahan tubuh anak itu sendiri jadi berkurang. Nah, itulah pentingnya bagaimana kita mengetahui makanan-makanan apa yang dikonsumsi sebaiknya oleh anak di masa pandemi seperti ini. Dan catering anak ini bisa jadi solusi. Mungkin buat para ibu-ibu pekerja yang memang sebelumnya tidak pernah memasak untuk anak, ini bisa jadi salah satu solusi yang cukup baik. Nah, saya mau lanjut lagi ngobrol sama Mbak Ica dulu. Mbak Ica, ini proses pemilihan bahan-bahan. Kalau misalnya yang seperti yang saya tahu, kalau misalnya catering itu, apalagi kalau catering anak, pasti kualitas bahan-bahan itu harus jauh lebih diperhatikan lagi. Kalau di Kidi sendiri itu gimana? Bahan-bahan yang digunakan organik kah atau seperti apa? Boleh diceritakan nggak ke kita? Kalau untuk di KIDI sendiri, kami memang tidak 100% memakai bahan organik ya Mbak. Karena memang kalau kita memakai bahan organik itu akan sebanding lurus dengan harga yang akan dijual. Nah, kita juga harus memikirkan bagaimana orang tua, apakah mereka afford nih untuk membeli cateringnya atau tidak. Untuk KIDI sendiri, kami memakai organik itu banyak di protein hewani. Untuk di sayurannya, kami memakai sayuran yang biasa. Contohnya seperti ayam, kami memakai ayam kampung. Nah, lalu kalau untuk daging ya biasa ya Mbak ya, daging. Ikan juga biasa kami memakai ikan air tawar. Kami jarang memakai ikan yang dari laut. Nah, seperti itu Mbak. Dan pastinya catering anak-anak ini tidak ada yang memakai MSG. Semua dibuat berdasarkan bumbu-bumbu dari rempah-rempah Indonesia. Makanya itu jika diperhatikan catering KIDI biasanya kami akan memakai highlight kata-katanya menu Indonesia karena memang menu-menu kami itu rata-rata kebanyakan terdiri dari beberapa menu-menu Indonesia seperti contohnya soto ayam, soto Betawi, nah sayur asem, ayam goreng, seperti itu menu-menu yang memang sangat familiar untuk dimakan oleh keluarga, bisa dimakan oleh anak, bisa dimakan juga oleh orang tua. Itu Mbak Reni. Oke. Nah, catering anak di Kidi sendiri ini aku nggak tahu ya untuk range umur berapa, karena kan pasti kan apa yang dikonsumsi anak range umur balita atau anak yang sudah agak sedikit besar itu kan berbeda tuh. Kalau Kidi sendiri sebenarnya lebih ke mana nih? Untuk anak-anak usia berapa sebenarnya menu makanannya? Ya. Kami mengolah makanan untuk anak usia 1 tahun ke atas, Mbak Reni. Tapi memang pada saat perjalanannya kami menemui banyak orang tua yang anaknya masih di bawah 1 tahun ke bawah itu ikut pemesan catering karena memang pertama kami tidak menggunakan gula garam. Gula garam itu diolah sendiri oleh orang tua masing-masing di rumah. Dan untuk anak-anak yang di bawah usia 1 tahun sama oleh orang tuanya itu biasanya akan diolah kembali atau dihaluskan sehingga menjadi tekstur yang dapat dimakan oleh anak-anak usia 1 tahun ke bawah. Tapi untuk catering KIDI ini sendiri, kami memang memprioritaskan untuk anak-anak usia 1 tahun ke atas. Oke. Nah, sekarang mungkin aku mau nanya ke Mbak Irna nih. Ini Kidi sendiri tuh sekarang sebenarnya kalau dari perjalanan daycare-nya dia udah berapa lama dan eh, kalau yang catering ini bener-bener dari pandemi itu berarti udah berjalan berapa bulan nih sampai sekarang? Ya, untuk Kidi Daycare-nya sendiri kami mulai buka di tanggal 25 November tahun 2013. Yang pertama di daerah Senopati. Itu Kidi pertama yang bangun adalah aku sama Ica. Nah, selama 1 tahun berjalan, sempat ada satu tawaran dari salah satu perusahaan yang mana meminta Kidi buka di perusahaan tersebut. Tapi pada saat itu kami masih belum siap. Kita masih baru waktu itu ya, Ca. Nah, lalu ternyata perusahaan ini masih membutuhkan
jasa daycare itu untuk di perusahaannya ini. Sampai akhirnya di tahun ketiga kami baru berani mengiyakan untuk membuka cabang KIDI di salah satu perkantoran di daerah El Nusa. Itu adalah cabang KIDI yang pertama di tahun 2015. Lalu setelah 1 tahun berjalan di KIDI El Nusa, ada juga salah satu orang tua KIDI di Senopati yang juga ingin memiliki usaha di bidang jasa penitipan anak. Kebetulan kenapa kami mengiyakan, karena kami sudah dekat dengan orang tua tersebut, di mana orang tua ini sudah menitipkan anaknya sejak anaknya usia 3 bulan, dan juga adiknya kembar. Jadi 3 anaknya ini di KIDI Senopati nih Mbak Reni, gitu. Jadi kita udah tahu bagaimana orang tuanya seperti apa, terus juga kayaknya klik nih dengan aku sama Ica gitu. Akhirnya, oh ya udah mau dibuka daerah mana Mbak? Singkat cerita, akhirnya kita buka KIDI yang kedua, katakanlah KIDI yang ketiga di daerah Bintaro. Itu di tahun 2017 kalau tidak salah ya, itu 2017. Lalu setelah itu kita stop nih Mbak Reni, aku sama Ica untuk sementara waktu tidak mau lagi untuk, bukan tidak mau lagi ya, tapi nggak mau dulu dia sementara buka cabang yang selanjutnya, karena untuk pegang 3 cabang khususnya untuk yang di Senopati dan Bintaro, aku sama Ica yang turun langsung memegang daycare ini gitu. Jadi untuk saat ini di KIDI El Nusa selama pandemi berlangsung di bulan April itu sudah tidak diizinkan untuk beroperasi gitu, karena memang areanya di perkantoran, dan perkantoran itu sendiri, perusahaan ini sendiri pun juga khawatir mendapatkan sanksi ataupun juga teguran, ataupun juga khawatirnya ada penularan yang terjadi di sana. Akhirnya untuk yang di KIDI El Nusa berhenti sementara waktu gitu. Jadi yang masih berjalan adalah di KIDI Senopati dan juga KIDI Bintaro. Untuk di KIDI Senopati sendiri, kita sebenarnya masih bisa terima anak, tapi kita tidak menginformasikan hal tersebut ke publik gitu. Jadi memang hanya member ataupun juga orang tua baru yang mau membutuhkan daycare, di mana mereka sudah harus work from office gitu. Untuk yang di Bintaro sendiri, mereka mungkin peraturannya yang ini ya belum terlalu ketat seperti di Jakarta. Jadi di KIDI Bintaro masih terus berjalan aja seperti biasa Mbak Reni, tapi hanya beberapa anak yang masih masuk ke KIDI karena orang tuanya sudah benar-benar work from office, dan sebagian lagi masih bertahan di rumah karena memang salah satu orang tuanya masih work from home. Seperti itu sementara Mbak Reni. Oke. Nah, kita jadi ngomongin tentang daycare dulu deh. Kalau kayak gitu sebenarnya ada ini nggak sih, ada aturan berbeda nggak sih setelah era pandemi ini sama sebelum pandemi gitu, yang diberlakukan protokol kesehatannya kalau dari daycare sendiri itu seperti apa? Soalnya kan kalau ini kan benar-benar kita intens menjaga anak kecil gitu, tapi kita tuh bukan sisi keluarga yang memang akan tinggal seharian sama mereka gitu, tapi kita tinggal setengah hari sama mereka. Tuh berarti protokol kesehatannya tuh seperti apa yang diterapkan? Masih dengan aku ya Mbak Reni. Iya, silakan. Ya, untuk ya jelas Mbak, untuk protokol kesehatan sendiri, kami sendiri juga khawatir ya Mbak ya, kita menularkan ke anak-anak ataupun juga dari anak-anak maupun orang tua menularkan ke KIDI, dan nantinya kita akan menjadi karier ke pihak-pihak yang lain gitu. Lalu selanjutnya kita memberlakukan protokol kesehatan untuk orang tua, untuk anak, untuk tante pengasuh, dan juga sistem antarjemputnya. Kita bicara yang di Senopati dulu ya Mbak Reni. Untuk di Senopati, di depan ini adalah rumah, di mana rumah ini punya teras yang cukup luas, anak-anak bisa bermain sepeda, juga bisa berlari-lari gitu, dan biasanya saat orang tua antar jemput, mobil bisa masuk untuk ke dalam halaman tersebut. Tapi untuk saat ini, sama pandemi berlangsung, mobil tidak boleh masuk ke dalam gerbang. Jadi serah terima anak pun antar jemput hanya bisa sampai di gerbang depan saja. Orang tua tidak diperkenankan untuk menginjakan kaki ke halaman depan maupun ke teras. Jadi tante pengasuh yang
nyamperin gitu ke orang tuanya, menerima anak dan juga menyerahkan anak kembali saat anak dijemput. Itu tante-tante sendiri juga memakai masker, semuanya sama berlangsung. Anak-anak saat sampai di KIDI langsung mandi, walaupun dia sudah mandi paginya di rumah, tetap protokolnya anak-anak harus mandi. Saat sampai juga tetap ditem, anak-anak cuci tangan, lalu mandi dan makan. Protokol ini juga sama berlaku di Bintaro. Alhamdulillahnya di KIDI semua cabang, Senopati, El Nusa maupun Bintaro, kami sudah melakukan rapid test, di mana rapidnya ini diambil melalui pembuluh darah vena dan semua hasilnya non-reaktif. Itu jadi kami sendiri udah lega nih Mbak Reni gitu. Jadi yang tadinya deg-degan udah nggak, ya udah sedikit tenang gitu untuk hasilnya non-reaktif ini. Oke, jadi memang sejauh ini sebenarnya tetap ada penitipan anak, cuma memang tidak membuka member baru yang benar-benar dalam jumlah banyak gitu ya. Pasti kan juga ada pembatasan anak sendiri ya kalau sekarang pasti ya. Iya, betul Mbak Reni. Dari pemerintah sendiri kan memang hanya 50% ya kapasitas yang diterima untuk di KIDI sendiri pun juga sama. Dan kebetulan untuk anak yang masuk di Senopati itu hanya 1, 2, bahkan 3 anak, maksimal 5 anak itu sempat di bulan Juni. Itu untuk di Bintaro itu hanya 4 sampai 5 anak gitu, dari jumlah maksimalnya lebih dari 20 bahkan 28 anak, Mbak. Oke. Ya, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya di segmen berikutnya. Saya tadi sebenarnya lupa, saya padahal pengen nyinggung tentang catering anak yang ternyata bisa dikonsumsi sama orang dewasa. Jadi kita akan ngobrolnya di segmen 3 aja. Untuk itu pemirsa TVMU yang tadi udah nungguin kok bisa ya dimakan sama orang dewasa, emang rasanya sama, emang rasanya enak, tenang. Kita akan bahas itu di segmen 3. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya.